Halo Kang Bayu, Ah, halo, ya Kang. Nah, ya akhirnya. boleh diceritakan sedikit Kang, materi apa nih yang akan disampaikan ke teman-teman yang ada di sini? Oke, kalau dari saya akan bahas dari sisi riset ya, tentang evaluasi desain atau ya evaluative research. Mudah-mudahan nih teman-teman kalau tadi lihat respon-responnya sepertinya ini ya apa sangat senang dengan materi desain ya. Yes, Tadi ini kayaknya banyak. responnya luar biasa nih, Mas Taufik luar biasa nih. Coba nanti coba akan saya sambungkan dan gimana mungkin mudah-mudahan nih topik yang saya bawain bisa masuk karena mungkin kalau misalnya ada istilah yang nggak ngerti atau terlalu membingungkan, silakan langsung chat aja. Jadi saya bisa langsung adjust gitu ya bahasanya gitu. Oke, ya. Ya. Kang Bayu mungkin boleh diceritakan sedikit tentang apa sih itu GISA Design Lab ke teman-teman yang Oh, ada di oke, jadi Giza Design Lab ini awalnya dibikin jadi agensi desain ya, UI UX gitu. Dari awalnya memang kita yang kita sediakan servisnya adalah membuat UI design interaktif kayak gitu. Cuman makin kesini kita makin menyenangi fokus pada research-nya juga. Jadi kita ingin memastikan bahwa desain yang kita buat itu memang ketika ke usernya itu terdeliver dan bisa dipakai gitu. Jadi kita memastikan bahwa emang ini desain itu jadi memang problem solving gitu. Karena kan mungkin ini sedikit yang barangkali teman-teman yang awal biasanya atau enggak umum gitu yang awam gitu kan terfokus bahwa desain itu fokusnya jadi visual gitu kan secara psikologi kan. Padahal kalau kita lihat secara bahasanya secara literal kan istilahnya itu merancang kan. Kalau kita pakai istilah kata merancang jadi oh ya jadi emang luas nih kayak gitu. Nah, jadi desain itu selain keren produk terutama sekarang gitu ya, keren, visualnya bagus gitu dan seperti yang tadi yang Mas Topik ceritain dari tadi juga kan banyak hasil-hasil desain yang dijadikan standar yang bagus itu karena sudah terbukti bisa dipakai user misalnya ukurannya posisinya harus thumb friendly dan lain-lain gitu. Nah, kita Giza itu memang akhirnya lebih banyak fokus untuk kita riset gitu, proyek-proyek riset juga seperti itu, Kang. Gitu. Dan Siap. ya, gitu. Sekarang juga kita akhirnya coba bantu bikin program pendidikan gitu kan buat teman-teman yang pengen belajar UX design yang selain UI desainnya juga kita fokus di ngajarin riset juga. Seperti itu. Boleh Kang, silakan di-share materinya ke teman-teman Oke, yang oke sebentar. Present. saat ini sudah ada 75 orang partisipan di grup ini. Kemudian di Kumparan juga kita sedang live streaming. Dan selain itu juga kita live set di Milo Innovation Hub di grup Telegramnya. Oke, Oke. karena Bayonya sudah ready, oke, saya persilakan. Terima kasih Kang Bayo. Silakan. Ya, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan sedikit jelaskan. Ini adalah materi dari program studi kami gitu ya, Mentify namanya. Jadi ini adalah bagian boleh dibilang tentang usability testing nih sebetulnya. Cuman memang di tahap design thinking atau di tahap ketika proses desain ini ada di tahap validasi atau testing gitu. Nah, ini saya tadi udah dijelasin gitu ya, kita bisa skip. Nah, teman-teman semua kalau misalnya nanti akan tertarik dengan UX design, belajar UI design, produk design terutama pasti akan berhubungan dengan istilahnya 5 step design thinking ini gitu. 5 atau 6, kadang-kadang ada 6 gitu. Nah, research itu kan ada di awal ketika lagi empathize dan juga di akhir nih testing. Jadi setelah misalnya let's say dari fase mendesain prototype atau UI design itu kita harus ngecek nih apakah benar apa yang kita buat solusinya itu akan mudah digunakan oleh pengguna atau tidak gitu. Kayak gitu. Apakah asumsi yang kita buat bahwa oh ternyata masalahnya ini, jadi solusinya desainnya harus gini 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 gitu. Nanti ketika
ketika nanti sebelum kita coding lempar ke developer, maupun nanti setelah live pun kita harus make sure gitu bahwa memang itu sudah menjawab kebutuhan user kayak gitu. Jadi di fase ini, fase tes. Nah, kenapa penting gitu? Karena ya tadi itu memastikan produk atau prototype gitu kan. Jadi sebelum di coding pun kita udah bisa lakukan testing, memastikan bahwa ini boleh digunakan. Kemudian udah tahu nih bahwa kita bisa nge-track gitu ya, nge-forecast, misalnya dari 5 orang yang di testing, apa namanya, ternyata 4 di antaranya itu punya kesulitan yang sama misalnya di masalah button CTA-nya misalnya kayak gitu. Berarti kalau dari 4 aja udah muncul pattern, gimana dengan yang lain gitu kan, dengan orang-orang lain mungkin akan punya problem yang sama gitu. Jadi kita udah mendeteksi dini gitu, kemungkinan error. Kemudian ini juga kita bisa menghemat budget development dalam arti kan tadi ya ketika lagi dalam fase prototyping kita udah testing, jadi kita nemu error dan biasanya errornya itu kadang nggak yang masalah di development-nya ya kan belum kan gitu, tapi ternyata dari bagaimana cara tampilan UI-nya gitu kan, misalnya button-nya, mungkin ada juga banyak yang kejadian itu kayak dari bahasa gitu. Jadi kan Mas Taufik juga jelasin bahwa language gitu kan. Language ini kita testing nih setelah kita bikin misalnya gayanya casual atau gayanya formal gitu kan. Nah, apakah ketika disampaikan di testing ke user ini mereka nangkep atau enggak gitu. Karena misalnya gini, bahasa tadi yang soal BPM ya kan, awam yang diterjemahkan itu mungkin tidak paham gitu. Makanya kemudian ada tambahan label gitu. Nah, seandainya tidak label gitu kan, kita testing, maka mungkin orang akan ragu untuk pakai itu karena dia bingung tidak bisa pakainya gitu. Seperti itu. Nah, jadi udah deteksi awal sehingga implikasinya adalah ke biaya development-nya jadi tidak bisa menghemat gitu. Intinya nggak bocor duluan lah kasarnya gitu. Ini mungkin buat fase startup kayak gitu juga sama sih. Apalagi level korporat gitu ya, gitu perusahaan-perusahaan besar pasti mau memastikan bahwa investasi di desainnya itu pun akan benar-benar terbayar dan memastikannya lah dengan usability testing ini atau validasi. Gitu. Nah, ketika lagi testing nih, sebetulnya kan ketika awal kita melakukan research, let's say misalnya interview, survei, terjun ke lapangan kayak gitu kan, itu kita mendapatkan satu informasi atau knowledge bahwa ternyata masalah user tuh gini gitu. Nah, kemudian kita ambil salah satu problem terbesarnya adalah ternyata untuk mendesain aplikasi untuk pemesanan makanan itu harus gini gitu ya. Mungkin itu partnya yang tadi Mas Taufik gitu. Nah, tapi setelah menjadi desain itu kita testing lagi nih gunanya apa? Kira bisa jadi kita mendapatkan ketika sudah jadi barangnya, udah jadi desainnya, ketika lagi di testing ternyata kita bukan kayak gini, saya nggak bisa pakainya gitu. Oh ternyata ada input baru nih gitu. Sering banget kejadian gitu ya, di mana kita sudah mendesain dan kita udah ngerasa bahwa ini oke. Ternyata ketika ketemu user ada hal-hal yang mungkin bisa jadi hal yang simple gitu ya. Misalnya onboarding-nya nggak jelas, di onboarding app-nya itu tidak dijelaskan ini gunanya untuk apa apps-nya, kenapa harus pakai apps ini, gitu. Bisa jadi membingungkan untuk user gitu. Kayak gitu, kita bisa melakukan insight seperti itu, gitu, sedalam itu. Kemudian, nah ini simpelnya mungkin bahasa yang digunakan umumnya itu validating the solution, gitu kan, terus finding new problem, terus kita juga jadi mengerti lebih dalam gitu, ternyata user yang kemarin kita interview, sekarang kita kasih desainnya, ternyata reaksinya gimana gitu. Nah ini jadi gitu kan, momennya itu jadi bertambah gitu. Dan tentunya dapatin insight yang lebih dalam kayak gitu. Nah itu tadi ya. Jadi mungkin teman-teman yang let's say misalnya awalnya mengenal UX design dari desain dulu, nanti teman-teman setelah misalnya let's say sudah rilis desain teman-teman udah dari prototyping atau jadi apps gitu ya. Ketika udah nyampe ke lapangan ke user beneran dalam bentuk apps-nya seperti apa gitu. Kayak gitu. Ini bahasan riset itu bakal membahas seputar itu gitu, seputar hal-hal tersebut gitu. Jadi what happened before the design, what happened after the design. Nah, ini mungkin tampilannya juga tampilan
bahasan research. Jadi nanti kalau di UX design itu research-nya akan berhubungan dengan istilah-istilah seperti ini. Ada landscape-nya ya, jadi aksis X-nya, Y-nya ini, Y yang vertikal, behavioral, attitudinal. Terus ada juga kualitatif sama kuantitatif. Jadi kalau di sini attitudinal itu artinya apa yang diucapkan sama si user. Misalnya lagi testing, nanti usernya ini ngomong apa namanya? Wah, maksudnya apa ya? Gitu kan, ada nuansa-nuansa bingung atau enggak? Wah, kayaknya saya akan suka nih pakai apps ini gitu. Ya, nah ini nih hati-hati, dia bilang kayaknya saya suka nih gitu. Wah, bagus ya tampilannya gitu. Tapi apakah dia jadi beli barang itu? Itu lain cerita gitu. Itu akan dibahas di behavioral. Seperti itu gitu. Jadi misalnya nih pada saat teman-teman nanti mencari data untuk aplikasi atau desain website teman-teman, hati-hati dengan istilah-istilah kayak, oh ya saya suka yang seperti ini. Saya orangnya tuh disiplin misalnya. Tiap hari saya jajan itu udah di limit seminggu sekali belanjanya ke supermarket. Jadi cuma seminggu sekali, jadi saya teratur. Gitu. Tapi ternyata kita lihat nih, keesokan harinya, gara-gara ada tukang bakso lewat, teng, dia beli gitu kan. Jadi apa yang dia bilang disiplin ketika di hari pertama, ternyata pada kenyataannya berbeda gitu. Nah ini kita akan menemukan mengcover insight-insight yang lebih dalam lagi gitu. Makanya itu ada istilah attitudinal tadi yang diucapkan, behavioral itu yang kejadian gitu. Nah nanti di si usability testing itu ada di mana? Dia itu ada di sini nih, di yang dekat ke behavioral. Jadi kita akan kasih semacam skenario misalnya, coba dong praktekkan beli Indomie goreng tadi gitu ya di aplikasi ini gitu, pesan di aplikasi ini gitu. Nah nanti di prototype atau produk itu tuh si user tanpa diarahkan, tanpa ada yang ngasih tahu dia mencoba si aplikasinya gitu. Kalau dia berhasil sampai ke check out atau bayar, berarti works gitu. Cuman kalau misalnya enggak, berarti ada something wrong di desain yang mungkin tadi kendala mungkin bahasa, mungkin dia tidak familiar, atau mungkin tadi misalnya ada button yang kurang jelas kayak gitu, CTA-nya ya atau warnanya, atau mungkin hal-hal lain lah kayak flow-nya mungkin lompat-lompat page-nya itu kurang apa ya, kurang terbiasa dengan pola cara dia belanja online misalnya kayak gitu. Itu bisa juga seperti itu. Nah, kemudian ada data kualitatif, ada yang kuantitatif. Nah, teman-teman kalau misalnya nanti dengar istilah survei atau semacam analytics gitu, itu akan berat banget di data kuantitatif ya, angka gitu. Kecenderungan orang kemana-kemana itu akan dilihat di angka. Tapi ada satu lagi hasil temuan yang kasarnya itu bisa jadi nih temuan ketika lagi testing itu hanya satu orang yang bilang gitu bahwa saya bingung nih maksudnya apa apps ini gitu. Misalnya satu orang doang. 5 atau 6 orang yang lain ketika dites itu misalnya katanya tidak komen. Tapi bisa jadi nih sebetulnya 6 orang semuanya itu sebenarnya mengalami hal problem yang sama, tidak mengerti. Tapi yang ngomong hanya satu orang. Dan itu bisa berpengaruh untuk si apa ya, bagus enggaknya desain tersebut gitu ya. Flow-nya, hierarkinya gitu. UX design secara keseluruhannya gitu. Itu yang kita sebut kualitatif research gitu. Kayak gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa sambil googling. Coba kita lihat ya, ada chat. Oke. Oke, nanti kan dijawab buat pertanyaan. Terus cara-caranya seperti apa sih metode-metodenya ya gitu. Jadi ada yang untuk sekarang yang kondisi pandemik ini sebetulnya sudah ada yang kita sebut remote testing. Jadi menggunakan tools kayak gini, Zoom atau Skype atau video sharing, sampai video call sambil sharing screen gitu, kita bisa nge-research gini kebutuhannya apa, misalnya aplikasi yang sudah didesain itu atau website yang sudah didesain itu apakah bisa digunakan atau tidak gitu. Kayak gitu. Ini tampilannya ya kurang lebih seperti ini gitu. Jadi ini apa namanya hasil rekamannya direkam. Terus ini kita minta user pengguna ini untuk membuka web yang akan kita tes. Kemudian kita beri dia skenario. Coba misalnya lakukan pemesanan apa atau minta dia untuk misalnya let's say
di sini konsepnya adalah investasi gitu ya. Investasi di barbershop ini, usaha barbershop ini gitu. Misalnya seperti itu. Nah, dia akan klik ini enggak, segala macam kita record. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau tadi remote kita berjauhan nggak usah ketemu. Nah, sebetulnya kalau kondisi normal kita bisa lakukan in person testing, ketemu langsung. Kayak gini nih implementasi yang lama gitu kan. Nah, kalau ketemu langsung itu konteks dan body language-nya si pengguna ini akan terbaca jelas. Jadi walaupun dia ngomong bingung atau dia nggak excited gitu ya, tapi berusaha sopan, kita sebagai observer bisa tahu bahwa oh ini dia sebetulnya nggak nyaman gitu. Walaupun dia bilang atau dia tetap senyum gitu sambil diskusi gitu, kita bisa ngebaca hal-hal seperti itu. Kayak gitu. Nah ini contoh yang lain juga dalam bentuk web, kita ketemu ke tempat yang natural gitu ya, tempat dia biasa bekerja atau ya beraktivitas. Kita minta mereka untuk ngetes website gitu kan, terus kita kasih skenario, kita kasih apa yang harus mereka lakukan di website itu, misalnya melakukan pemesanan apa, atau misalnya melakukan membuka halaman apa di satu website gitu kan, seperti itu gitu. Nah terus nah untuk ketika prakteknya misal tadi let's say in person gitu ya, itu ada kita sebut moderated testing. Jadi kita ya boleh dibilang itu selama dia proses testing, si tester ini kita dampingi, dalam arti kalau dia bingung atau apa gitu kan, kita ada di sana untuk merespon, bukan berarti menjawab ya, menjawab pertanyaan dia, tapi merespon gitu, kayak gitu. Jadi moderated, jadi dimoderasi ini apa yang harus dilakukan step by step, seperti itu. Contoh yang lain juga. Nah ini kalau unmoderated, misalnya tadi ya udah lakukan aja nih, disebar kita minta seseorang untuk melakukan testing, terserah di mana aja, kapan aja, kita kasih skenario, nanti si sesinya itu direkam, terus tapi kita nggak ada di situ gitu. Nah kalau dia bingung, kan ini akan lebih natural lagi nih hasilnya. Dia kalau bingung ngapain, apakah dia tetap struggling untuk mengklik-klik si tombol-tombol yang di dalam website atau di dalam aplikasi, atau dia akan udah tutup, udah ciao, udah gelap nggak ngerti, misalnya kayak gitu. Misalnya seperti itu. Jadi lebih natural lagi. Atau ketika nggak ada kita, kira-kira kalau dia bingung, ternyata dia misalnya sebelum pakai ini dia googling dulu gitu. Dia buka screen yang lain, dia buka website tapi misalnya di HP, sementara testingnya di monitor gitu kan, atau di laptop kayak gitu. Oh jadi ternyata kita tahu behavior yang naturalnya seperti apa untuk orang ini gitu, untuk si user ini, kayak gitu. Nah, tools-nya on moderated testing atau yang kita bebaskan ke orang itu, tools-nya yang remote ini boleh dibilang gampang, effort-nya boleh dibilang rendah gitu ya. Jadi kita bisa lakukan ini kapanpun, kita nggak usah nungguin si usernya, kita bikin semacam skenario. Ini, by the way, ada website yang buat testingnya ya, namanya misalnya Usability Hub atau Maze.design, dan lain-lain. Jadi intinya kita buat semacam skenario, apa aja tugas si usernya. Telkomsel kalau nggak salah pernah ya gitu ya ngelakuin ini, disebar link untuk ke aplikasi testingnya ini. Dalam waktu sekian hari, misalnya dapat berapa ratus responden yang nyobain. Jadi kita dapat mix data antara kualitatif dengan kuantitatif, kayak gitu. Kuantitatif untuk kecenderungannya, kualitatifnya untuk insight-insight yang nanti biasanya itu akan ada, kita bisa naruh pertanyaan. Misalnya, bagaimana menurut Anda tentang cara nge-bookmark dengan hal baru, misalnya ya, interaction yang baru gitu. Jadi kita bisa dapatkan insight secara kualitatif di sini. Gitu. Terus nanti juga teman-teman akan familiar juga atau sering dengar istilah A/B testing gitu ya. Jadi bagaimana membandingkan, mencari tahu problem misalnya let's say kita punya desain boleh dibilang mirip gitu kan. Layoutnya yang satu buttonnya pakai warna merah, yang satu misalnya buttonnya itu warna hijau gitu. Terus mana yang lebih perform, mana yang lebih sering diklik,
atau mana desain yang kemudian akan mengkonversi jadi misalnya orang jadi belanja lebih banyak seperti itu. Nah, best practice yang tadi disampaikan Mas Taufik ada beberapa gitu, sebenarnya ada hasil dari riset-riset seperti ini gitu, A/B testing, usability testing kayak gitu. Itu akan jadi semacam hal-hal yang umum gitu. Nah, yang best practice yang kita tahu, tapi itu semua didasari dari hasil riset, hasil validasi, hasil testing. Seperti itu. Nah, contohnya A/B testing kayak gini kan, ini yang beda apa sebetulnya gitu. Apa namanya? Walaupun kadang-kadang dia sedikit beda gitu si informasinya, tapi kita akan tahu mana yang perform lebih baik. Dan jadinya akhirnya kita akan buat desainnya itu yang kita perbaiki, kita adjust berdasarkan hasil testing yang terbukti lebih perform. Kalau seperti itu ya. Kemudian ada juga testing lain yang kita sebut itu first click testing. Jadi di sini kita bisa gunakan, sebetulnya kalau ketika orang ngebuka landing page atau istilahnya home page, itu mereka care-nya kemana dulu sih gitu. Ke button mana sih? Tadi mungkin nyambung ke soal hierarki informasi yang you look here first gitu kan, terus yang you look here second, you look here third gitu. Nah, kita akan validasi, kita akan testing. Bener nggak yang user klik itu adalah button CTA atau button gede yang mencolok yang kita pasangkan. Kalau ternyata benar, oh berarti ya benar sesuai dengan apa yang kita kita rencanakan gitu. Tapi ternyata kalau ternyata enggak gitu, kita jadi ngerti konteks lain, kita ngerti insight lain. Ternyata sebelum user itu ngeklik button misalnya beli gitu kan, atau klik misalnya lanjutkan untuk transaksi itu, ternyata user misalnya pengen cari tahu dulu nih, mungkin yang dibuka adalah tab review, mungkin yang dibuka adalah apa namanya, mungkin kayak button-button lain yang sebetulnya tuh bukan yang utama gitu. Bisa jadi kerjanya, bisa jadi juga enggak gitu. Tapi intinya adalah kita sebenarnya mencari tahu apakah sudah yang di sini kita buat itu sudah tervalidasi atau enggak gitu. Seperti itu. Ini first click testing. Kemudian, nah ini hasilnya seperti ini nih, kita akan bisa ngelihat mapping nih, jadi dari berapa puluh orang yang, atau berapa orang yang di testing itu tuh rata-rata akan ngeklik mana gitu. Semakin dia banyak berkumpulnya, berarti itu adalah yang kecenderungan ya, kecenderungan orang ke sana buat ngeklik gitu. Nah dari sana kita jadi semacam dapat suatu semacam petunjuk nih gitu. Kenapa mereka ke sana gitu. Nah biasanya kalau udah testing kayak gini, itu kita nggak biarin apa maksudnya kayak ya udah gitu doang gitu terus berasumsi oh kayaknya gini deh, enggak, jangan ada kayaknya. Sebaiknya gitu kalau misalnya emang tergantung ya ada budget atau ada waktu juga, kita misalnya lanjutan dengan sedikit interview gitu, bisa ke orang yang udah testing terus kita tanyain lagi kenapa waktu itu misalnya ngeklik button yang di daerah sini, nanti kita akan dapat alasan yang oh karena bla 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 bla. Nah karenanya ini jadi insight buat kita nih gitu, bisa jadi ini akan merubah ngedrive perubahan desain teman-teman ketika nanti udah iterasi atau perbaikan selanjutnya kayak gitu. Seperti itu ya, ini untuk membantu kita mencari tahu seperti yang tadi yang ya betul, kita kan diantar lagi ke insting ya, jadi data ini bisa membantu kita untuk making decision. Kayak gitu. Nah, ini juga satu testing yang menurut saya itu akan lebih sangat berguna banget bukan cuma buat yang UX design tapi juga buat marketing. Kita sebutnya istilahnya 5 second test. Jadi ada suatu studi psikologis yang bilang kayak gini, orang kalau udah lihat desain dalam 5 detik, sama orang ngelihat desain yang sama dalam waktu 5 menit, impresinya itu nggak berbeda, sama aja. Gitu. Jadi kasarnya, jadi kenapa kita harus bisa menggrab atensi orang dalam waktu 5 detik. Misalnya, dalam sekilas kita pengen nunjukin bahwa apa namanya? Ini tentang website tentang universitas itu, misalnya seperti itu. Nah, dalam waktu 5 detik gitu kan, apakah orang itu langsung ngerti bahwa ini tentang web kampus itu ya, university gitu. Kalau enggak, ternyata banyak yang miss, banyak yang salah, kita nanti bisa perbaikin tuh kira-kira apa yang mesti diperbesar. Mungkin title-nya kah, mungkin misalnya logonya kah, mungkin kayak seragam jaket kampusnya kah yang ditonjolkan gitu, sehingga nanti hasilnya
orang sesuai dengan website yang kita plan yang udah kita buat gitu. Nah, ini oke. Nah, ini web second test contohnya ya, videonya. Nah, di dalam 5 detik itu kira-kira dapat apa kayak gitu. Biasanya hasilnya itu pendek-pendek ya kata-katanya gitu, penulisannya gitu. Jadi tentang apa atau enggak bisa panjang tapi ngaco, itu bisa kita dapetin gitu datanya. Tapi asik ya. Jadi kita jadi tahu ternyata untuk website yang ini prototipe yang kita pakai buat testing ini tuh ada yang ngiranya ini tentang fashion. Padahal ini tentang website tentang pendidikan, tapi ternyata dikiranya fashion. Kenapa? Karena kita pakai tadi kalau misalnya teman-teman lihat itu ada gambar kayak manekin. Nah, ada yang jawab itu katanya tuh ini web fashion katanya gitu. Karena kita pakai manekin, akhirnya kita ganti desainnya gitu, ganti image-nya gitu. Hal-hal seperti itu gitu. Oke. Terus, nah yang terakhir nih nanti berhubungan dengan hierarki informasi, information architecture gitu ya. Ada istilahnya itu testing, tree testing, pohon gitu ya. Jadi lebih ke kalau teman-teman ingat istilah pancakaki atau kayak apa ya? Ini dari mana sih? Ini dari berawal dari titik mana? Kemudian apa? Jadi kayak pohon ya bercabang gitu. Nanti cabangnya kemana cabangnya gitu. Nah, ini contohnya lagi. Jadi ada semacam tes gitu kan. Contoh tesnya adalah sebuah skenario. Kira-kira cari di mana, misalnya gini, kalau teman-teman mau beli pulsa, let's say di aplikasi perbankan gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman akan mencari pulsanya itu menunya itu di mana gitu. Karena misalnya menunya sangat banyak dan nggak mungkin menampilkan semua menu ngejembreng semua gitu ya. Jadi satu page isinya menu-menu semua gitu kan, di scrolling isinya masih menu kan nggak mungkin kan, makanya kita perlu dibikin hierarki gitu. Nah tapi hierarki ini juga harus dites nih, harus dicek gitu, apakah orang dengan logiknya, dengan pemahamannya itu akan bisa mencari informasi sesuai dengan yang desainer harapkan kayak gitu. Ini contohnya adalah let's say ini website badana.com ya gitu. Sorry. .com, jadi try the study, nanti dikasih semacam intro, ada instruksi. Nah, disuruh nyari buat mau transfer telepon gitu ya, kayak misalnya pasang let's say internet di rumah. Terus ternyata si Banana.com ini tuh bisa menyediakan jasa, oh ya udah akunnya sama nih punya Bayu gitu. Tapi rumahnya pemasangannya mau dipindah, tadinya misalnya di daerah Buah Batu, Bandung, mau ke misalnya ke Cilandak misalnya, atau ke Jakarta Selatan misalnya kayak gitu ya, di Kuningan misalnya kayak gitu. Nah, kira-kira dari menu-menu ini yang nanti navigasi yang mega menu itu akan nyari kemana gitu si user gitu. Apakah sesuai dengan yang udah kita desain, atau ternyata malah jadi bingung gitu. Atau ternyata nggak bingung, nggak kemana, akhirnya dia keluar dari websitenya dan nyari kompetitor yang lain. Gitu. Kan? Mau di mana nih kira-kira nih di sini kan? Misalnya nih dari homepage, terus ada menu my account, internet, help support, bla bla bla. Nah kira-kira untuk saya mau pindahin transfer phone dan internet itu ke alamat baru, lewat mana gitu? Di menu apa di sini? Gitu. Nah, tadi itu udah tuh. Jadi kasarnya tuh, saya akan cari di menu plans gitu, misalnya di kayak home phone plans, jadi telepon rumah, pricing atau package-nya ya, paketnya gitu. Saya akan nyari ketemu di sini nih, itu logiknya. Nanti kita akan compare gitu ke desain kita sama apa yang udah kita planning gitu. Apakah sebaiknya kita ngikutin data-data dari hasil testing ini, atau kita misalnya nemuin set lain, nggak usah ngikutin banget gitu, kita punya rencana lain gitu. Untuk misalnya navigasi yang akan dibuat selanjutnya gitu. Tapi ini adalah biasanya kita buat
ya nyari insight gitu, sebenarnya orang tuh logiknya seperti apa kalau nyari suatu menu gitu kan, dan di navigasi yang apps ini misalnya navigasinya banyak, menunya banyak gitu. Gitu, oke. Nah, mungkin saya nggak susah untuk ngejelasin tentang cara-caranya secara detail di sini, tapi ini adalah semacam prinsip-prinsipnya. Cara melakukan user testing atau validasi, pertama, pastiin dulu nih prototype atau produknya itu udah siap buat kita testing. Dalam arti, seandainya ini produk live, bugs-bugsnya yang secara development itu misalnya kita notes atau sebaiknya udah solve gitu, udah nggak ada masalah kayak gitu dari segi fungsi gitu kan. Nah, terus berikutnya ini, ya ini yang paling menurut saya so far paling sulit adalah kita nyari partisipan nih. Ngundang orang, nyari orang, mencari orang yang tepat. Karena kan kita tidak mendesain untuk semua orang kan. Pasti ada semacam segmen, misalnya pengguna link aja itu seperti apa tipikal orangnya. Itu pasti beda dengan orang yang misalnya misalnya menggunakan apps lain, atau bisa jadi kan bukan orang yang tidak menggunakan e-wallet gitu kan, bisa jadi ini nggak masuk nih karena logiknya aja mereka misalnya tidak menggunakan smartphone gitu. Jadi berarti untuk pengguna link aja ini nggak cocok gitu misalnya. Orang-orang yang tidak menggunakan smartphone ini bukan target marketnya link aja, misalnya seperti itu, misalnya ya gitu. Nah, biasanya cari orang ini adalah challenge yang lumayan berat kayak gitu. Terus nanti setelah itu udah dapat nih orangnya, udah dapat si desain atau apps produknya itu udah kita prepare, gitu kan. Berikutnya adalah kita ketemu atau kita pas sama testing, kita amati nih, gitu. Kalau misalnya kita tadi remote testing dan dibiarin nih, kita nggak tahu nih dia ngerjainnya kapan usernya itu, pastikan di-record kan. Atau ya udah ada apps atau software yang untuk mendukung proses remote testing ini. Nanti kita akan amati gitu hasilnya, hasil recordingnya. Nggak cuma sekedar kita lihat nih flow-nya gitu kan, ceritanya orang dari mana kemana gitu. Kita kan cari sebenarnya seru sih gitu merhatikan observasi kegiatan orang ini gitu. Apa yang kita desain, apa yang kita planning, ketika dipakai orang, oh ternyata unik nih cara pakainya gitu. Kita misalnya bayangin orang masuk lewat login apa segala macam dulu, ternyata dia misalnya di e-commerce nggak pengen login dulu, pengennya lihat-lihat barang dulu gitu kan, begitu mau belanja baru deh gitu kasarnya diinterrupt buat login, nggak masalah gitu. Jadi misalnya proses yang tadi kita bayangin A B C D E ternyata harus D B C D A misalnya kayak gitu, bisa jadi kan gitu. Terus nah ini penting juga dicatat nih, kita harus di note semua gitu. Baik itu misalnya kita menggunakan suatu software gitu kan, kita catat juga tuh, kita perhatiin angka-angkanya gitu, artinya apa, kesuksesan dengan kita testing ini apa gitu, terus bagaimana, apakah ini sudah menunjukkan bahwa apps kita sudah enak digunakan atau belum, atau gimana gitu, terus insight apa yang kita dapatkan gitu. Nah, kita juga di Giza itu tadinya kan sering pakai Post-it ya, cuman karena memang udah biasa untuk remote, dan ternyata walaupun tidak remote, itu kita mendokumentasikannya itu lebih enak pakai Trello gitu, di digital. Kayak gitu. Jadi, nah ini di belakang sebetulnya kita bikin board khusus di Trello, kalau teman-teman familiar dengan Trello gitu kan. Nah, setiap temuan-temuan hasil testing itu kita catat nih, gitu. Selengkap-lengkapnya. Bahkan hal yang mungkin kita anggap remeh, misalnya user mengernyitkan dahi saat di halaman ini, itu kita catat karena bisa jadi itu insight yang ada apa nih di situ gitu kan, apa yang bikin mereka misalnya bingung atau stop di situ gitu. Terus nanti setelah itu direvisi, dibenerin. Nah ini tergantung kembali lagi ke nanti ke flow di perusahaannya gitu kan, iterasinya kapan, berapa lama, mana dulu yang harus diperbaikin. Cuman kalau ternyata teman-teman ini buat kebutuhan misalnya bikin case study, bikin portfolio gitu kan, udah hasil testing, validasi, itu teman-teman perbaikin tuh si desainnya gitu. Jadi nanti di case study-nya bisa ditampilin gitu. Misalnya ini hasil desain sebelum diiterasi, kemudian hasil ini proses testing, dan terakhir setelah diiterasi itu seperti apa gitu tampilannya gitu. Bisa perubahan yang minimal, bisa juga jadi ternyata merubah cukup major gitu. Tapi oke, justru itu gitu.
yang kita cari bahwa ternyata menghasil testing perubahannya bisa jadi signifikan gitu, lebih enak, lebih jelas, lebih clear dan sebagainya. Gitu. Nah, oke, sedikit lagi ya gitu kan. Ini apa yang dilakukan saat validasi ini gitu kan. Kita harus punya tujuan atau objektif yang jelas istilahnya. Mau ngetes apa gitu kan. Jadi jangan sampai kita nanti tersesat di tengah jalan gitu. Niatnya mau memvalidasi misalnya flow pembayaran misalnya gitu. Tapi ternyata karena keasikan misalnya lagi proses testing gitu kan, kita ngobrol sama orangnya malah jadi yang kemana-mana, tapi ternyata hal yang ingin kita testing malah nggak terjawab gitu. Kayak gitu. Itu tipsnya satu. Kemudian ya tadi prototype-nya atau si produknya itu pastiin dulu nih fungsinya udah oke dulu gitu. Karena akan sangat mempengaruhi ke proses testingnya gitu. Kalau error segala macam nanti jadi nggak valid kan karena error gitu. Jadi misalnya gini, ternyata user itu misalnya ngerasa frustasi atau kesulitan dengan apps-nya. Tapi ternyata itu gara-gara si apps-nya misalnya lagi ada bugs. Nah, jadi kan bias ya, apakah ini problemnya karena desainnya atau karena tadi errornya gitu. Seperti itu. Terus terakhir selalu catat gitu kan, selalu catat feedback-nya. Gitu. Oke, paling segitu dari saya presentasinya. Mudah-mudahan bisa teman-teman cerna, tapi kalau misalnya enggak pun tetap bisa teman-teman follow kami gitu kan di Instagram, bisa DM juga, dan kita juga ada podcast nih namanya Giza Talks. Jadi kita nge-covernya itu semua yang berhubungan dengan human centered topics gitu. Jadi nggak cuma UI design doang, tapi juga lumayan lah ke research-nya, dan memang lebih banyak kalau kita tuh ngebahasnya lebih senang di research gitu. Oke, dan kita juga akan ada siapin sesuatu acara nanti tanggal 7 Mei. Jadi kalau tertarik buat yang topik research, silahkan stay tune. Oke, thank you, Pak Agil.